dari giginya, dia menggigit. Wah, dapat. Wah. Di jantung Sulawesi Tengah, masyarakat suku Lauje hidup berdampingan dengan alam. Di tengah lebatnya hutan daratan Celebes, tersimpan cerita dan tradisi yang tak ternilai. Sebuah dunia tersembunyi, dihuni oleh masyarakat yang menjaga tradisi leluhur dengan sepenuh jiwa. Di Sulawesi terdapat pemukiman suku terpencil yang dikenal dengan suku Lauje. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk mencapai kampung suku Lauje, saya harus menempuh perjalanan yang penuh tantangan. Petualangan yang akan membawa saya berada jauh dari hiruk-pikuk peradaban modern. Kita akan menempuh waktu kurang lebih 2 jam. 1 jam naik motor, 1 jam jalan kaki. Jalanan licin menjadi tantangan perjalanan saya kali ini. Setelah menempuh perjalanan selama 45 menit, kami memutuskan beristirahat sejenak. Di jantung Sulawesi Tengah, masyarakat suku Lauje hidup berdampingan dengan alam. Untuk bisa menyelami kehidupan mereka, saya bersama tim Jejak Petualang akan ditemani oleh warga setempat yang sudah akrab dengan masyarakat suku Lauje. Nah, di sini tempat kita berhenti taruh motor karena selanjutnya kita akan berjalan kaki. Terlihat dari medannya itu udah semakin sulit untuk dilewati motor. Selanjutnya, kami masih harus berjalan kaki sejauh kurang lebih 10 km. Kami beruntung melakukan perjalanan ketika hari sedang cerah. Jika hujan turun, jalur akan semakin licin dan berbahaya. Lima jam berlalu, akhirnya kami sampai ke Dusun 5, Desa Lombok, Kecamatan Tinombo, Parigi Motong. Akhirnya kita sampai juga di salah satu dusun suku Lauje. Ini terlihat memang pemukimannya itu tidak terlalu banyak, hanya ada beberapa rumah saja. Oh, ini suasananya syahdu sekali dan juga hangat. Memang terlihat sedikit, karena biasanya satu pemukiman hanya diisi oleh satu keluarga besar. Rumah ini bukan hanya sekadar tempat tinggal, melainkan simbol kebersamaan dan kekeluargaan. Tempat berkumpul dan tempat perayaan menjaga tradisi warisan leluhur. Jalan. Dusun yang ditinggali suku Lauje itu memang saling berjauhan. Ada yang di sini, ada yang masih berkilo-kilo lagi dengan ditempuh jalan kaki. Meskipun sudah sering kali menjejakkan kaki di kota dan bertemu dengan suku lain, namun bahasa Indonesia yang mereka miliki sangat terbatas. Bikin anyam-anyam di sana. Beberapa kali saya dibantu Bang Sukur untuk bisa berkomunikasi dengan warga suku Lauje. Bagi masyarakat Lauje, hutan adalah lumbung pangan yang tak pernah habis. Setiap tanaman memberikan manfaat yang istimewa. Masyarakat suku Lauje punya makanan cemilan yang khas yang berbahan dasar umayu atau singkong. Namanya adalah babak.
Singkong dapat tumbuh subur di berbagai jenis tanah, tahan terhadap serangan hama dan penyakit, sehingga mudah untuk dibudidayakan. Dengan kandungan gizi yang mumpuni, singkong juga bisa berfungsi sebagai pengganti makanan pokok. Kalau umayu atau singkong tuh sudah biasa saya lihat. Yang luar biasa adalah alat parutnya. Ibu, saya boleh pinjam tidak? Pinjam sebentar. Ini lihat, mau lihat, boleh kah? Nah, alat parutnya itu diambil dari rotan. Nah, ini duri-durinya nih alami nih. Tuh, unik sekali memang. Kokoh. Terus hasilnya juga bagus tuh, hasil parutannya. Duri rotan yang kerap dianggap sebagai pengganggu ternyata menyimpan sejuta manfaat. Ternyata enak juga nih. Marut pakai rotan, kokoh memang rasanya. Tidak kalah sama yang di kota-kota, saya pernah coba ini. Dengan gesekan lembut, duri rotan bisa mengubah umbi-umbian menjadi serpihan halus. Siap diolah menjadi hidangan lezat. Nah, Ibu lanjutin. Saya kupas lagi singkong. Karena kandungan karbohidratnya yang tinggi, camilan ini berguna untuk mengganjal rasa lapar sebelum makan malam. Setelah diparut, ini diperes dulu untuk menghilangkan kadar airnya. Jadi salah satu cara mensiasati supaya adonan singkongnya itu tidak pahit. Sejak kecil, masyarakat suku Lauje telah diajarkan untuk mengenal alam. Nenek moyang mereka telah mewariskan segala pengetahuan tentang tumbuhan kepada para penerus secara turun-temurun. Biasanya, selain dibikin cemilan babak, singkong ini bisa direbus langsung untuk mengganti nasi. Tapi kalau untuk mensiasati ketika memang singkongnya itu pahit, ya dibikin cemilan ini. Singkong yang kadar airnya sudah berkurang ini kemudian dimasukkan ke dalam ruas bambu yang telah dibersihkan. Mereka percaya memasak dalam bambu bisa memberikan cita rasa yang khas pada makanan karena bambu mengandung minyak alami. Saat bambu dipanaskan, minyak ini akan menguap dan tercampur dengan aroma bahan makanan di dalamnya. Mirip seperti membakar lemang, bedanya kalau lemang itu biasanya dibakarnya berdiri, kalau ini justru tiduran aja. Cuma nanti digeser supaya seluruh permukaan dari ruas bambunya ini ikut terbakar, jadi matangnya merata. Mematangkan babak di dalam bambu harus menggunakan api kecil. Api besar bisa menyebabkan bambu rusak bahkan retak. Ibu, enak banget ini aromanya. Ibu boleh buka juga. Bisa buka tidak? Saya bantu buka ya. Gini Bapak mau. Rasanya benar-benar di luar prediksi. Kenyal-kenyal dan nggak ada pahitnya sama sekali. Cocok ini Bu untuk dimakan sore-sore ya. Untuk mengisi perut, dan yang suka itu nggak cuma kalangan ibu-ibu saja. Anak-anak dari tadi juga udah banyak yang minta. Nah, adik doyan kan? Alam di sekitar suku Lauje itu bagaikan supermarket bagi mereka. Dengan ilmu warisan leluhur, mereka bisa meracik sumber daya alam yang tersedia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tinggal jauh di dalam hutan bukan berarti tak ada hiburan. Anak-anak suku pedalaman menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan.
Kalau sore-sore seperti ini, aktivitas anak-anak di suku Lauje itu biasanya mereka bermain permainan tradisional. Nah, salah satunya gasing. Ini sekarang saya mau belajar untuk bermain gasing. Adik, ajarin aku dong. Ini udah betul belum? Gasing, mainan sederhana yang Udah terbuat dari kayu ini menjadi salah satu mainan favorit bagi anak-anak suku Lauje. Sekuat tenaga mereka memutar gasing dengan tangan kecilnya. Sama-sama kuat ya. Nah, gasing ini itu terbuat dari bahan yang memang alami juga. Namanya adalah kayu sapo. Yaitu semakin lama warnanya itu semakin menghitam seperti ini. Tuh. Kenapa pakai kayu sapo? Karena memang keras, jadi cocok untuk dibuat gasing. Kayu sapo dikenal karena kekuatan dan daya tahannya yang cukup baik. Seringkali digunakan untuk konstruksi ringan, perabot, hingga kerajinan tangan. Tak hanya bermain dengan mainan dari kayu, sungai juga menjadi tempat bermain bagi anak-anak. Berenang, menyelam, bahkan saling menyiram adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Masyarakat Minahasa Utara telah sejak lama memanfaatkan hasil bahari sebagai sumber penghidupan. Kawasan mangrove dan juga karang-karang di Desa Darunu menjadi habitatnya bagi belut laut atau morea. Ketika surut kering, nampak hamparan karang di bibir pantai Darunu. Momen inilah yang dimanfaatkan warga setempat untuk mencari hewan laut. Biasanya dia suka ngumpet di balik batu. Ini pas ada langsung ditembak pakai jubi. Di saat air hampir kering, biasanya ikan akan berenang kembali ke laut dalam. Namun, belut justru mencari tempat persembunyian di antara lubang ataupun karang yang masih tergenang air. Belut termasuk hewan nokturnal yang memilih tidur di saat matahari muncul. Karena itu, mencari hewan ini di siang hari membutuhkan strategi khusus. Wah! Ya, dapat ya, Om? Dapat. Iya gigit ya. Tadi dia ngumpet di balik batu karang. Nah, tadi ditahan pakai batu, saya udah jubi, terus tiba-tiba lepas. Kekuatannya luar biasa dia. Belut laut ini disebut dengan belut pasir. Memiliki warna dan corak menyerupai karang berpasir sebagai bentuk kamuflase. Wah, tuh. Jadi penyerangannya dia itu dari giginya, dia gigit. Wih, kekuatannya dari gigi. Wah, jadi harus hati-hati kita pegangnya. Hewan ini hidup di kedalaman yang bervariasi, mulai dari 0 sampai 50 meter. Dapat besar. Jarang-jarang nih bisa dapat ukurannya yang sebesar ini. Karena biasanya kalau siang hari itu dia banyak ngumpet di balik batu. Kalau malam mungkin dia banyak berkeliaran. Tapi ini kita bisa dapat. Nih, kelihatan dari corak badannya berbeda. Yang ini ada totol-totolnya hitam. Kalau yang ini enggak nih. Berarti memang warnanya itu menyesuaikan tempatnya. Meski terlihat menyeramkan, belut laut tidak memiliki racun, sehingga aman dikonsumsi. Belutnya sudah didapatkan lumayan. Nah,
habis ini saya mau mengolah belut-belutnya, kira-kira seperti apa ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini sekarang belutnya mau diolah menjadi rempah-rempah woku yang dimasak dalam bambu. Jadi ini sekarang saya mau potong-potong dulu supaya nanti muat dimasukin bambu dan bumbunya meresap pastinya. Menghilangkan lapisan lendir pada belut cukup menggunakan perasan jeruk nipis. Kandungan asamnya dapat meluruhkan lendir dengan mudah. Setelah bersih, belut siap dicampurkan dengan bumbu woku. Nah, ini belutnya sudah dimasukin ke dalam bambu sampai penuh. Nah, kalau udah nanti tinggal dibakar aja. Terus nanti karena ini bambunya juga masih muda, dia akan menghasilkan air ketika dibakar. Jadi nanti aroma dan rasanya juga lebih enak. Meski dibakar, proses masak bambu seperti ini berfungsi untuk mengukus. Ini belut wokunya sudah dihidangkan, jadi bisa dimakan ramai-ramai. Enak ya Bu kalau udah kayak gini, kita ngariung Bu, makan bareng-bareng aja. Oke, langsung aja disantap, udah nggak sabar ya? Aroma wangi dari bumbu woku terasa sangat menggugah selera. Om, ini dia punya rasa enak sekali. Mantap. Luar biasa rasanya, ternyata enak banget. Dagingnya itu lembut banget. Kenikmatan belut laut memang tidak dapat disangkal. Berbeda dengan belut sawah yang memiliki aroma lumpur, belut laut memiliki karakter daging yang lebih gurih. Mengulik hasil laut memang tidak ada habisnya. Dan belut laut ini memang menjadi makanan favorit di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perkebunan luas di punggung bukit menjadi lanskap Modo Inding Minahasa Selatan. Di balik pemandangan hijau di ketinggian 1.600 meter ini tersimpan hasil panen yang memuaskan. Salah satu hasil hortikultura yang terkenal adalah labu kuning. Wah, Sambiki menjadi hasil panen andalan di Modo Inding. Kelihatan dari hasilnya yang memang juara banget nih, lihat sebesar ini. Dan sekarang saya mau ikut panen bersama Kasinta dan juga Paniksen. Labu yang dipetik saat masih hijau memiliki usia simpan yang lebih panjang. Apabila disimpan secara tepat, buah ini dapat bertahan hingga berbulan-bulan lamanya. Ini kayaknya udah terlalu matang nih, warnanya kuning banget. Di sini panen sambiki itu setiap 3,5 bulan sekali. Dan sekalinya udah mulai panen itu 2 kali petik sistemnya. Jumlah labu yang dipanen melimpah karena dalam satu tanaman bisa menghasilkan 2-6 buah. Wah, ini dia. Suaranya sudah terdengar kencang. Kolero sudah datang. Jadi kolero ini adalah motor pengangkut hasil panen. Kendaraan khas daerah Modo Inding ini dapat melibas berbagai medan. Jalur tanah dengan kemiringan ekstrim merupakan makanan sehari-hari para pengendara kalero. Ya. Jadi memang ini karena penopangnya hanya balok yang panjangnya kurang lebih 2 meter, makanya sambikinya ini harus disusun rapih supaya nanti pada saat kaleronya berjalan itu tidak jatuh-jatuh. Walaupun memang nanti kita masih ikat-ikat. Ayo Om, lanjut susun. Sambikinya sudah tersusun rapi di atas kalero dan siap untuk dibawa ke tempat penjualan. Tapi, Abang, saya mau ikut naik di sini ya. Abang, aman kan bawa saya? Aman ya? Saya mau ikut ke sana, jadi mau nebeng Bang. Tidak hanya mengangkut hasil panen,
Biasanya, para pemanen ikut menumpang di atas kalero. Di tangan ahlinya, motor melaju kencang meski membawa beban berat. Akhirnya sampai juga di tempat penjualan. Nah, sekarang kita mau pindahin sambikinya dulu nih. Banyaknya jumlah sambiki di pasaran sangat mempengaruhi harga. Ketika sedang langka, satu buah sambiki dapat tembus hingga ratusan ribu rupiah. Sambiki ini nggak langsung dijual di pasar, tapi ditimbun dulu di sini supaya nanti kalau ada pembeli yang mau datang langsung bisa membeli sesuai dengan kebutuhan dan juga selera. Kayak saya nih, udah milih satu mau langsung jual. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bagi masyarakat Sulawesi Utara khususnya Manado, sambiki tidak dapat dilepaskan dari keseharian. Sebagai bahan utama bubur Manado, sambiki memiliki jumlah permintaan yang tinggi. Kalau biasanya di Sulawesi Utara, sambiki ini dibikin tinutuan. Kali ini saya mau bikin yang beda. Jadi mau bikin ikan woku yang dimasak dalam sambiki. Jadi ini sambikinya mau saya kupas dulu, buang isinya, terus nanti baru kita masak di dalam sini. Sembari membersihkan sambiki, dalam waktu bersamaan bumbu juga disiapkan. Beragam rempah yang dihaluskan menggunakan alat tumbuk tradisional. Kita aduk-aduk dulu. Oke. Nah, ini bumbunya sudah tercampur merata, tinggal dimasukin aja ke dalam sambiki. Sambiki berukuran besar seperti ini dapat dimanfaatkan sebagai wadah. Lauk yang dimasak di dalamnya memiliki campuran rasa manis khas labu kuning. Jadi nanti ini sambikinya dibakar. Nah, baru nanti ikannya matang di dalamnya. Api unggun telah menjadi bara, menandakan sambiki sudah matang. Kami segera mengeluarkan labu dari lubang yang kami buat. Pengen langsung nyobain dulu nih sambikinya. Waktu memasak yang tepat membuat sambiki memiliki tekstur terasa pas. Tidak lagi keras, namun tetap tidak mudah hancur. Dan teksturnya juga lembut banget seperti ubi. Memang ya, kualitas sambiki dari Modo Inding itu juara banget. Selain bisa diolah menjadi kuliner yang khas, bisa juga nih dinikmati dengan cara yang unik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kali ini saya mengupas potensi alam Minahasa Utara, tepatnya di Desa Darunu. Kawasan pesisir dengan hutan mangrove seluas 550 hektar. Luar biasa. Nah, ini saya mau mencari kepiting bakau, tapi memang sulit sekali. Untuk mencari lokasinya kita harus berjalan melewati lumpur seperti ini. Untuk berjalan aja sulit, tapi tidak apa-apa. Semangat ya, Pak? Semangat. Oke, kita lanjut jalan. Mencari kepiting dengan cara pasang igi itu memang bergantung dengan pasang surut. Jadi ketika surut, kita bisa taruh igi ini sesuai dengan tempat dia bersembunyi. Tapi kalau misalnya pas pasang nanti, kita tinggal bagian ambil saja. Igi terbuat dari bambu atau rotan berbentuk lingkaran yang membuat kepiting sulit lepas ketika sudah tertangkap. Ini nih di depan saya udah ada lubang di mana kepiting suka bersembunyi di dalam situ. Makanya kita taruh igi di dekat-dekat sini. Harapannya sih dapat kepiting yang besar. Kondisi air surut tidak sepenuhnya memudahkan pencarian. Karena kondisi pantai berlumpur cukup menyulitkan pergerakan kami. Selain di dekat lubang, ada juga nih di dekat-dekat akar bakau seperti ini.
Biasanya kepiting banyak bermain juga. kasih tenggelam tuh. Seluruh Igi telah tersebar di berbagai titik. Sembari menunggu air laut pasang, kami memutuskan untuk kembali ke darat. Di tengah perjalanan, tak disangka kami menemukan kepiting bakau yang terjebak. Saking banyaknya potensi kepiting di sini, tuh terbukti. Ada kepiting yang terjebak di air yang surut. Ketika kepiting berada di daratan, mereka tidak dapat bergerak lincah. Saat terpojok, kepiting mengandalkan capitnya sebagai pertahanan diri. Momen pasang surut air laut terjadi sangat cepat. Selain itu, Igi juga harus diperiksa setiap 2 jam sekali untuk mencegah kepiting kabur. Berat ini. Dapat nggak kira-kira ini, Pak? Dapat. Dapat. Wah, dapat. Dapat. Pak. Dan ini ukurannya besar sekali. Wih. Rupanya, keberuntungan sedang berpihak pada kami. Wah. Ini kepitingnya jumbo sekali. Lihat kalau dibandingin sama muka, ketutupan kan? Saking besarnya. Lihat capitnya. Luar biasa. Kepiting bakau yang ukurannya super jumbo. Itu tuh udah kelihatan. Ketika laut pasang, kepiting rawan lepas karena posisi Igi terendam air. Oleh karena itu, setelah ada kepiting yang terjerat, Igi harus cepat diangkat. Dapat. Oke. Wah. Dapat lagi. Cuman dia ukurannya memang lebih kecil. Tidak seperti yang tadi ya besar. Wah, dia langsung sigap tuh, capitnya langsung naik. Ini lincah banget ini. Meski tidak semua Igi berisi kepiting, tapi kami sudah berhasil membawa pulang hasil tangkapan hari ini. Sekarang saya mau masak woku kepiting. Ini kepitingnya mau diolah-olah dulu. Sebelum dimasak dengan bumbu, kepiting dikukus terlebih dahulu agar matang. Woku ini memang terkenal kaya akan rempah-rempah. Jadi selain ada bumbu-bumbu yang dicampur tadi, ada juga nih daun-daun yang punya aroma yang menyengat. Makanya nanti setelah dicampurin ke kepitingnya pasti rasanya akan semakin strong. Masakan dengan bumbu yang lengkap merupakan ciri khas sajian kuliner Sulawesi Utara. Udah bumbunya istimewa, pembungkusnya juga pakai daun yang istimewa. Ini pakai daun woka. Dia memang sejenis palem-paleman, tapi berbeda dengan daun kelapa. Daun woka ini ada khusus tersendiri, khusus untuk membungkus makanan. Ini bisa untuk membungkus kue-kue juga, makanan juga, karena dia punya aroma tuh yang khas. Jika di tempat lain pembungkus makanan identik menggunakan daun pisang, bagi masyarakat Sulawesi, daun woka justru lebih populer. Tanaman woka dapat ditemui dengan mudah di Pulau Celebes. Setelah dibakar hingga bumbu meresap, kepiting siap dihidangkan bersama nasi hangat. Sensasi ketebalan dagingnya itu enak banget. Terus langsung buyar di mulut. Apalagi bumbunya tuh meresap sekali.
Lelah seharian berpetualang di hutan bakau, kini saatnya menikmati hasil. Setiap petualangan saya pasti ada cerita. Mulai mempelajari hal-hal baru dan juga mendalami kuliner khas dari setiap daerahnya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.